Shalom saudara, hari ini saya tidak henti-hentinya ya, semangat. Ya, hamba Tuhan itu harus selalu tidak ada kata istirahat ya. Selama kita bekerja di ladangnya Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan kepada kita, kita harus tetap semangat selalu ya. Terima kasih buat channel Eli Salat yang mana kami selalu memberikan kesaksian-kesaksian lewat hamba-hamba Tuhan di sini. Juga ada banyak hal-hal yang bisa kita kerjakan, channel bersaksi ya. Orang-orang yang sakit mengalami lawatan Tuhan, lalu juga ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan di mana anak-anak Tuhan dipercayakan, dan ada banyak lagi hal-hal yang kita bahas di channel ini. Jadi pastikan saudara tetap setia bersama channel Eli Salat. Oke, baik. Sukacita yang besar bagi saya pribadi, saya bisa bertemu dengan Ibu Gembala Gereja Gesindo ya, yang tepatnya yang ada di Surabaya. Selama ini saya boleh mengenal beliau, tapi saya belum mengenal secara dalam. Hari ini pastikan Bapak Ibu Saudara juga mengenal secara dalam ya, bagaimana lika-liku dan perjuangan perjalanan sebagai istri gembala sidang ya. Saya percaya memang dari kita pun juga mengalami ada sisi enak dan tidak enaknya sebagai ibu gembala. Nah, saya mau dengar langsung dari Ibu Sari yang ada di hadapan saya. Shalom Ibu. Shalom, halo. Shalom semuanya di dalam kasih Kristus. Bagaimana Ibu kabarnya, sehatnya? Sehat-sehat, puji Tuhan. Terima kasih ya Ibu sudah mau mampir singgah di channel Eli Salat untuk memberikan beberapa kesaksian hidup Ibu ya. Saya dengar Ibu dulu dari Konghucu ya, Konghucu, keturunan Konghucu. Lalu Ibu bisa terima Yesus. Itu bagaimana Ibu ya prosesnya? Mungkin Ibu bisa sedikit menceritakan. Kalau saya tahu Konghucu itu termasuk orang yang ini banget ya, masalah keyakinannya ya, nggak bisa diganggu gugat lah istilahnya begitu. Kok Ibu Sari bisa jadi seorang pengikut Yesus Kristus? Boleh diceritakan sedikit? Terima kasih. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, yang mana dulunya saya memang backgroundnya dari Konghucu ya, penyembah patung berhala. Dan di situ saya juga namanya masih kecil, dikasih minuman semua itu dari kelenteng-kelenteng itu. Bahkan saya dikuepang di segala macam. Dikuepang tuh di apa tuh Bu? Seperti diramal. Nah, ketika saya diramal itu nggak jelas, hitam. Nggak bisa kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi biasanya kalau orang yang diramal kelihatan. Kelihatan. Oh, Ibu ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kenapa ya Ibu ya? Ya itu saya juga nggak mengerti. Dengan berjalannya waktu sedikit bagaimana saya bisa menjadi pengikut Kristus, karena itu karena kemurahan Tuhan. Dulunya saya ini mau ngaji. Nah, karena mama Islam, jadi disuruh ngaji. Ayo ngaji. Nah, terus om saya nggak setuju. Anaknya Cina kok ngaji. Nah, terus kemana? Ayo ikut om ke gereja. Tapi nggak diajak-ajak. Nah, lalu saya teman-teman tetangga tuh, ayo kita ikut Natalan ya. Namanya anak kecil ngikut aja. Nah, ngikut-ngikut. Di situ saya dibina sekolah minggu sampai saya dewasa secara rohani. Lalu saya mandiri, masih kecil tuh mandiri. Akhirnya Tuhan pakai di situ. Saya nginjili bapak saya yang bukan nginjili, ngajak, ayo Pak ikut Kristus. Saya bilang gitu, enak nanti kalau ikut Kristus pasti selamat. Cuma intinya gitu aja. Mama saya juga saya injili gitu. Lalu singkat cerita, Papa itu kan punya keturunan asma. Nah, ketika asmanya kambuh, saya suruh doain. Ketika saya jamah, dadanya sembuh. Pokoknya setiap kumat saya jamah selalu sembuh. Disitulah Tuhan menyatakan kuasanya ya. Di situ lalu saya tetap dibina. Singkat cerita, saya itu rindu sekali orang tua saya itu ngikut Kristus. Ya, gitu. ada kerinduan ya, ada ingin kerinduan supaya keluarga diselamatkan. Betul. Begitu ya. Betul. Lalu saya bilang sama Pak, kalau setiap penyakitnya kambuh, jangan panggil saya bukan dukun. Mendingan Bapak mengikut Kristus, nanti Bapak sembuh secara total. Iya, aku mau. Nah, singkat cerita selalu gitu, tapi saya gak dibohongi. Terus saya kan biar kecil kan saya dewasa secara rohani gitu loh. Saya nggak mau dipermainkan, Pak.
sekali lagi Papa selalu bohongi saya nggak mau dibohongi. Iya, mungkin saya masih kecil, jadi saya dibohongi terus gitu loh. Terus kali ini enggak, kalau Papa bohongi aku lagi, aku nggak mau, kan aku bukan dukun, tak bilang gitu. Terus iya kali ini kalau Papa disembuhkan, sudah Papa ngikut Tuhan Yesusmu gitu. Oke, sudah saya jamak langsung, saya tumpangi tangan dalam nama Yesus sembuh gitu aja. Wong saya masih kecil ya, masih balita, masih polos gitu, masih polos ngomongnya. Tapi memang ketika kita berkata nama Yesus itu ada kuasa loh ya. Karena nama Yesus itu nama yang berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan ya, dia sanggup mengusir setan dalam diri kita. Banyak hal yang Yesus bisa kerjakan karena nama ini ada berkuasa di dalamnya ya. Jadi ibu doain papahnya asmanya sembuh. Sembuh langsung saat itu. Langsung saat itu juga. Itu karunia spesial tuh Bu. Nah, Tuhan mau berperkara kepada ibu supaya keluarga juga diselamatkan. Iya, dan punya maksud, punya rencana kan. Nah, ketika Papa sudah menyerah, sudah sembuh loh Papa. Iya, panggilin kakak pembinamu. Nah, disitulah diinjilin. Lalu semua berhalanya Papa itu dimasukin dus, diserahkan ke gereja. Disitulah pertobatan Papa sama Mama. Oh, puji Tuhan ya. Itu tahun berapa ya itu? Masih kecil, saya masih balita itu. Nah itu waktu patung-patung berhala yang di dalam dus itu dibakar, dihancurkan. Pernah nggak ada, biasanya gini Bu, ketika kita berperang ya dalam sisi rohani itu kan roh jahat ya. Ketika itu dibakar, dihancurkan, terjadi nggak 1 hari atau 2 hari kemudian sesuatu terjadi terhadap orang tua ibu? Enggak, Papa Mama? Enggak. Karena Tuhan langsung bentengi. Ketika diserahkan, itu sebelum dihancurkan, semua ditutup bungkus dengan darah Yesus, terus baru dibakar sama pendetanya itu. Jadi nggak bisa mengganggu lagi. Dan di situ saya langsung, ayo Papa baca Alkitab supaya roh setan nggak gangguin Papa. Saya cuma arahkan saja. Biar saya masih kecil tapi saya bisa mengarahkan gitu loh. Masih kecil tapi temuo ya, kalau orang Jawa bilang temuo. Iya saudara, jadi Ibu Sari ini punya keluarga yang latar belakang dari Mamucu ya. Yang saya tahu sembayangnya juga seperti itu ya. Nyembah patung gitu dan pakai apa itu namanya kalau suka Yosua ya. Itu tuh maksudnya apa sih itu Bu? Itu sebagai lambang untuk berdoa atau memang ada maksud tersendiri tuh Bu? Ya kalau saya tanya dulu itu ada maksudnya sih. Jadi selalu 3 batang itu Yosua itu. Ada artinya masing-masing ya. Ada artinya. Mungkin saya kurang paham ya karena yang ngikut aja masih kecil kan. Waktu papi maminya bertobat terima Yesus, reaksi anak-anak yang lain, kakak ibu atau adik ibu bagaimana? Itu 3 saudaraku laki-laki diem-diem langsung diambil sama kuasa kegelapan. Mereka nggak terima ya. Langsung dia memang sih dia dipengaruhi lewat lingkungan. Langsung dia ambil kakak diganti Islam. Jadi yang laki semua Islam sampai sekarang. Gitu ya. Jadi yang perempuan Kristen semua, yang laki Islam semua. Sampai sekarang. Makanya itu berapa bersaudara semua? 8 ya. Perempuan 5, laki 3. Ya, tapi ya bersyukur ya Bu ya kalau kita semua sudah di dalam Tuhan semua ya. Cuman yang tadi yang laki-laki yang Islam itu ya masih ya. Itu iblisnya nggak terima. Ya mungkin nanti kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang bisa menutupnya ya. Bagian kita ikut mendoakan ya. Pertanyaan saya Bu Sari ini kan sekarang bersama Bapak ya mengembalakan di suatu gereja Gisindo ya. Di daerah mana itu Bu? Daerah Manuan tuh Wasono Barat, Surabaya Barat ya. Suka duka apa nih Ibu sebagai istri gembala? Kalau pastinya ada dong. Masalah pelayanan memang kami digembleng dari sejak muda ya. Sejak kami belum nikah itu sudah digembleng pelayanan bareng gitu.
Nah, suatu saat Tuhan izinkan untuk merintis. Kami merintis awalnya 3 orang. Saya, suami, sama adik kelas 1. Nah, 3 ini menjadi 50 jiwa. Wow, dahsyat luar biasa ya. Tapi sebelum saya masuk merintis di daerah Manuan, Wisma Tengger tepatnya. Di situ saya sedang digoco sama iblis, diuji. Nah, tiba-tiba pertama kali saya masuk rumah itu, suguhannya apa sebelum saya merintis? Santet. Saya disantet. Kami enak-enak sharing habis pulang pelayanan, tahu-tahu ada ledakan, dar gitu sampai kamar itu bergoncang gitu, kayak ada gempa gitu. Terus kasur itu juga goyang. Saya langsung respon, coba lihat gitu. Saya nggak terpikir gitu kalau itu santet, enggak. Awalnya apa itu? Nah, terus padahal keluar, suami keluar. Nah, belum sampai keluar, masih pintu kamar ke ruang gereja, itu sudah diam. Nah, saya tuh waktu itu duduk bersila di atas kasur. Tahu-tahu ada suara itu jelas sekali. Bantuin suamimu, bantuin. Apa sih Tuhan, cuma lihat gitu toh. Nah, saya tuh ngeyel terus saat itu. Ayo bantuin. Enggak, dalam waktu beberapa detik saya ada yang tarik gitu loh, sampai karena terpaksa ditarik seperti saya dorong, akhirnya dorong suami saya tanpa sadar. Saya nggak tahu kok pas kena gitu loh dorongnya, kan mau jatuh gitu loh. Nah, pas jatuh itu dorong, akhirnya dia sadar, katanya ada seperti suatu roh ketakutan gitu loh, keserkak banget. Pas kedorong aku, hilang, langsung lenyap. Nah, belum sampai kena semua, sudah lenyap. Terus dia sadar, ada apa gitu. Terus mau keluar, lihat, nggak usah keluar. Saya baru sadar, nggak usah keluar. Dilihat dari jendela, kita buka kain korden, dilihat nggak ada balok sama sekali. Kalau ada memang balok sebesar itu, sesuai bunyi yang saya dengar, harusnya hantam pagar, terus pintu depan itu langsung ke belakang. Ini enggak, sama sekali nggak ada. Terus hati saya ngomong, lihat jam berapa? Oh iya, jam 12 tet. Malam Kamis, pagi malam Jumat Kliwon. Wah, sudah, saya nggak banyak ngomong. Saya geret suami, ayo kita masuk doa. Saya doa dari jam 12 tet itu sampai jam 6 pagi. Yang terjadi apa? 12 malam sampai 6 pagi, lama juga. Di atas rumah saya tuh api. Ini disaksikan mereka yang nyantet saya. Dan saya tuh nggak berpikiran tak kembalikan, enggak. Saya cuma nyembah gitu. Akhirnya suatu saat saya penasaran, paginya selesai, saya penasaran, tanya, Tuhan, siapa sih yang nyantet? Saya ini kan orang baru masuk hari ini, nggak punya musuh, ya nggak kenal, sama tetangga lama juga nggak punya musuh, kok terjadi seperti ini? Saya cari terus Tuhan belum ada jawaban. Terus kedua saya tanya lagi, saya puasa, saya tanya Tuhan, tanya terus. Swear Tuhan, saya janji ketika Tuhan temukan saya nggak bales Des, ngomong pun nggak, tak tegur pun nggak, apalagi tak marahi, saya janji. Ternyata Tuhan temukan. Nah, orang yang nyantet suatu hari, saya itu rindu pingin belanja, mumpung anak saya yang pertama itu masih tidur, jadi saya cepet-cepet mau ke pasar gitu loh. Ternyata ada dorongan roh, kamu belanja di situ aja, bakul sayur itu, sayur, nah perumahan kan mesti ada. Nah, saya sih mampir, ngapain aku pengen di pasar? Sudah, kamu ke situ anakku. Ya sudah, saya nurut. Ternyata apa yang saya dengar dan saya lihat, saudara, ada 2 ibu itu sedang membicarakan rumah saya. Ibu itu ngomong, lah iya mbak, rumah pojok itu loh nomor 2 itu kemarin tak kirim barang. Tapi aku kaget. Nah, saya enak-enak pilih-pilih sayur, pas dia ngomong gitu aku lihat wajahnya. Aku ya nggak kenal sampean kok santet aku dalam hati saya. Tapi saya nggak tegur kan, sudah janji toh. Saya nggak mau tegur. Terus tujuannya apa sih Tuhan? Nah, jadi saya itu selalu konfirmasi. Ketika saya tanya apa, dia jawab. Saya tanya apa Tuhan? Tanya ke Tuhan, tapi mulutnya orang ini yang jawab gitu loh. Karena Tuhan Yesus itu hidup ya. Jadi kita enak ngobrol, saudara ya. Ketika kita jumpa dengan Yesus, jadi kan Tuhan Yesus itu sahabat kita, Bapak kita ya. Jadi kita tidak ada batasan ya, istilahnya mau bicaranya seperti itu, ngobrol, komunikasi seperti Bapak sayang kepada anaknya. Demikian juga Tuhan Yesus kepada kita. Jadi dengan kita bertanya
Tuhan kasih petunjuk-petunjuk ya Bu ya. Sampai saya ngerti maksudnya dia santet kirim barang itu apa. Gitu. Ternyata cuma nguji iman kami. Dia bilang, "Loh, ini loh anak si kecil-kecil si remaja kok berani-berani bina rohani." Gitu. Tak uji imannya sampai seberapa. Itu maksudnya. Ya sudah, saya nggak marah kan. Dia pengen tahu dan Tuhan bentengi kan. Untungnya cuma pengen tahu imannya ya, dan uji ya. Dan paling saya kaget Bu, ketika dia bilang, "Aku ini orang Kristen." Orang Kristen, orang Kristen main santet. Wah, ini Kristen yang belum bertobat nih. Kurang ya kali. Udah percaya tapi belum bertobat. Udah Bang, udah percaya tapi sayang kagak bertobat nih salah satunya ini. Saudara, kekristenan itu bukan agama ya. Jadi pastikan saudara itu anak Tuhan. Kalau sudah anak Tuhan pasti agamanya Kristen. Imannya pasti percaya kepada Kristus. Tapi kalau sekedar beragama Kristen belum tentu anak Tuhan ya. Jadi saudara harus bisa membedakan juga. Memang tidak sedikit orang-orang Kristen itu berpatokan Kristen itu agama. Jadi tetap saja dia lakukan hal yang jahat ya. Apalagi tadi Ibu katakan dia nyantet. Waduh, itu perlu dipertanyakan. Betul. Nah, setelah kejadian peristiwa itu, setelah Ibu tahu, apa reaksi Ibu dengan orang itu ketika ketemu kembali? Ya sudah lega gitu ya, sudah ada damai, pengampunan. Iya. Ya, terakhir Bu, kira-kira kapan Ibu berapa bersaudara tadi? 8 ya. Kapan Ibu memimpin bersama Bapak di Gesindo ini, pertumbuhannya itu dirasakan ya, pertumbuhan jemaat itu di tahun keberapa setelah pertobatan Ibu? Berapa tahun kemudian? Itu udah lama sih, 10 tahun lebih 10 tahunan ya. Karena sebelum nikah itu kami sudah pelayanan bareng kan. Gitu. Jadi saat itu Tuhan terus bekerja bekerja sampai masuk pernikahan pun bekerja. Wow, luar biasa dahsyat ya. Sampai peristiwa. Saudara, kita pastikan hidup kita dituntun dan dipimpin oleh Tuhan ya, sehingga kita boleh melihat buah-buah pertobatan kita, buah kesungguhan hati kita, sehingga di mana kita mengembalakan, Sang Gembala itu turun tangan dan turun bekerja untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan jemaat-jemaat supaya domba-domba itu dilayani. Baik Ibu, terima kasih banyak buat bincang-bincangnya pada saat ini. Doa saya tetap semangat, tetap setia menemani Bapak ya Bu ya sebagai Ibu Gembala, dan tetap setia juga kalau ada domba-domba yang nakal-nakal. Ini nggak gampang, saya percaya ya. Di dalam pengembalaan itu pasti ada hal-hal yang membuat kita kadang-kadang gregetan gitu ya. Tapi itulah ya, karena kita punya kasih Tuhan, kita harus mengembalakan domba-domba kita dengan hati yang penuh sabar dan penuh kasih. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Shalom. Halo.